Kenapa ibu yang ditanya? Makanya aneh bahasakan. Biasanya kalau nama ibu yang ditanya, ada pelanggaran syar'i yang dilakukan di dalamnya. Dan kita ketemu ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang dilakukan. Kalau ditanyakan nama ibu. Ditanyakan nama ibu. Contoh. Bang. Ya, tapi hadis ini jarang terdengar. Kenapa, Ustaz? Apa memang karena mereka enggak gini, Ustaz. Sembunyikan atau bukan sembunyikan, karena memang mereka ingin menyerang ruqyahnya. Makanya bahaya, Ustaz. Iya. Mereka menyerang ruqyah tapi mereka mendukung perdukunan. Nah, ini muskilahnya. Kita pernah dengar ada istilah, kenapa iblis diusir dari surga? Sebenarnya iblis itu makhluk yang paling bertauhid. Karena dia saking tauhidnya dia nggak mau menyembah kepada selain Allah. Iya. Itu orang-orang liberal. Lebih muskilah lagi kalau didahulukan akal daripada nakli. Lalu itu Mu'tazilah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika Mu'tazilah itu beredar, Syekhul Islam mengatakan utu zaka'an walam yutu zaka'an. Ya. Mereka ini orang-orang yang diberikan kecerdasan di otaknya tapi tidak diberikan kejernihan dalam hati. Gitu. Ruang Tol Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ETC TV dimanapun Anda berada, podcast ETC TV Ruang Talk Inspirasi. Banyak inspirasi, banyak motivasi yang insya Allah akan menghadirkan semangat, upgrading iman terhadap pemirsa ETC TV dimanapun Anda berada. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru kita, Ustadz Sahal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadal Ustadz disapa dulu pemirsa. Halo, assalamualaikum. ATC TV yang dimuliakan Allah SWT. Tentunya kita semua dalam nikmat Allah dan alhamdulillah saya merasa mendapat sebuah kehormatan yang luar biasa diundang sama guru saya hadir di sini. Insya Allah tentunya kita sama-sama sharing dan berbagi. Iya. Biar tentang apa aja deh. Iya. Ketahuan dan cukup. Atau jangan lupa ambil wudhu, baca basmalah dan taus dan basmalah karena podcast kali ini berbeda dengan podcast sebelumnya. Spesial. Ya. Kita mau bahas ini sebenarnya alam-alam berbeda ini, Ustaz. Alam-alam berbeda. Biasanya kita bahas tentang alam yang zahir, nampak. Nah, ini kita mau bahas alam-alam dengan gaib. Pemirsa, beliau ini sudah sejak tahun berapa, Ustaz? Berkecimpung di dunia yang berbeda, Ustaz? 2005-an lah. 2004 akhir, 2005 awal. Sampai saat ini masih Atalan. Dan banyak melakukan dan menemukan peristiwa-peristiwa yang kalau secara kasat mata mungkin ya kayaknya nggak mungkin ini, nggak mungkin. Tapi ternyata itu betul terjadi, Ustaz ya. Baik. Mungkin kita awali dulu, Ustaz. Kenapa antum berani berkecimpung di alam gaib gitu, Ustaz? Oh, subhanallah. Ya, namanya langsung transparan. Teman-teman semua ATC yang dimuliakan Allah SWT, kalau ditanya kenapa berani berkecimpung di dunia alam gaib ini, ya pertama, Anda mengawalinya karena pernah baca hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya manfaat bagi manusia yang lainnya. Ya. Kemudian sebenarnya di awal itu Anda juga terjun di dunia bekam Tibu Nabawi. Jadi bisa bekam juga berbarangan. Jadi di 2005 itu sempat ketemu sama Syekh Musa Al-Nasr, ulama Yordania yang beliau concern juga di dunia Tibu Nabawi. Nah, awal mulanya karena itu. Jadi karena aneh ingin ihya sunnah, menghidupkan sunnah melalui Tibu Nabawi sambil nolongin orang, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu aja sih pada dasarnya. Oke. Masya Allah. Ini kan saya baca nama antum, Ustaz, Doktor apa namanya? HC, Ustaz ya. Nah, boleh mungkin dijelaskan itu, Ustaz? Ya, itu sih sebenarnya ada spesialisasi di bidang pengobatan. Itu ada di Malaysia. Ada di Malaysia. Nah, terus bisa dapatkan itu ya tentunya dia akan memberikan sesuai dengan spesifikasi yang kita ambil gitu. Karena Anda ngambil di pengobatan dalam ya.
Pengobatan dalam apa ini maksudnya? Herbal. Oh, dalam ini herbal. Dalam hal ini herbal. Okay. Terus juga ya kan ruqyah kan spesifiknya nggak ada di situ. Tapi lebih ke arah ke pengobatan, kesehatan dalam tubuh manusia, dan ya lebih ke arah itu sih. Pengobatan dalam. Makanya ketika diuji soal pengetahuan kesehatan dan lain-lain, alhamdulillah Anda paham gitu. Bicara jadi penyakit, kalau mungkin orang bisa yang sakit diabetes, itu diabetes umumnya karena apa? Kita jelaskan. Ternyata di sisi lain sakit diabetes umumnya orang-orang yang kena diabetes itu biasanya ada khawatir berlebih. Khawatir berlebih. Makanya orang-orang rasa takut, bukan? Makanya cemasan. Cemas. Dan ini akan memicu kerja pankreas lebih cepat sehingga tidak bisa menghasilkan insulin dan lain-lain. Allah, gitu. Ada yang biasa sebenarnya. Tapi ini sebelum lanjut Ustaz, memang ada. Nah, saya sengaja sebenarnya ngundang antum ini mau bahas ini, Masya Allah. Terkait dengan perbedaan pendapat pengobatan ruqyah, Ustaz. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan itu tidak diperbolehkan. Ada juga yang memang itu praktisi di bidang ruqyah. Ada juga yang dia menengahi. Oke. Nah, coba mungkin kita bisa dengar. Jadi gini, kalau kita bicara ruqyah, sebenarnya ruqyah itu bagian dari agama. Kenapa? Kenapa saya bilang bagian dari agama? Karena yang dibacakan ruqyah itu adalah ayat-ayat Quran. Ya. Dan ayat Quran ini adalah bagian dari agama kita, Quran Karim, kitab suci yang kita harus imani bersama. Nah, adapun pandangan-pandangan umum tentang ruqyah, kalau Anda bisa katakan berarti dia belum utuh membaca dalil. Belum utuh. Dan Anda bisa katakan mereka belum utuh membaca dalil. Kenapa? Dalil terkait apa itu, Ustaz? Dalil tentang ruqyah. Tentang ruqyah. Contoh, pada saat diturunkan Al-Falaq An-Nas. Itu kan ada dalil di mana Allah perintahkan malaikat untuk meruqyah Rasulullah. Oh, iya. Ini ya, jarang terdengar ini, Ustaz. Jarang terdengar. Artinya ketika Rasulullah kena sihir oleh Labid Ibnul A'sam, terus kemudian Allah turunkan dulu 2 malaikat dari langit untuk meruqyah Rasulullah SAW. Nah, setelah diruqyahnya Rasulullah SAW baru diturunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi nggak perlu bicara dalil yang jauh deh, dalil ini aja dulu. Berarti dia kelewat nih, nggak baca ini. Artinya itu menandakan adanya ruqyah dan sunnah berarti. Sekelas Rasulullah aja kena sihir, gitu kan? Makanya sekelas Rasulullah aja kena sihir, kemudian pengobatan Rasulullah kena sihir itu dengan apa? Ruqyah oleh malaikat Allah yang diutus, yang diperintahkan Allah. Kemudian baru di sini Allah turunkan surah Al-Falaq An-Nas sebagai penawar atas sihir Rasulullah. Ya, ini belum bicara jauh, Ustaz. Jadi tapi ini saya sedikit potong, tapi menarik ini, Ustaz, karena ini memang sengaja nih ngundang antum dan ngasih penjelasan kepada saya juga, bahwa tadi terkait dengan Rasulullah itu kena sihir. Ada nih yang berpendapat. Kita mungkin tidak usah sebutkan terlalu ilmiah karena kalau ilmiah nanti di diskusi yang serius. Ini kita ngobrol santai aja. Ada saya pernah dengar bahwa Rasulullah itu kalau dia dinyatakan itu kena sihir, itu menandakan bahwa Rasulullah itu bukan makhluk yang sempurna. Oke. Oleh karenanya itu bukan sihir kata sebagian orang ya. Nah, itu bagaimana menganggap? Ini menarik ini. Kan ada itu, Ustaz. Betul, ada. Kenapa Rasulullah kena sihir? Ternyata ada hikmah besar bahwasanya Rasulullah aja masih bisa kena sihir. Rasul saja bisa kena sihir. Itu yang pertama hikmahnya. Apalagi yang lain. Nah, yang kedua, kalau memang Rasulullah kena sihir, berarti Rasulullah bukan makhluk yang sempurna. Jadi perlu difahami bersama. Sihir adalah izin Allah, tapi tidak ridha Allah. Sihir adalah izin Allah, tapi tidak ridha Allah. Jadi kita harus pahami bersama secara utuh ketika bicara dalil. Ketika iblis laknatullah alaih diusir dari surga, kan iblis minta izin sama Allah. Allah izinkan. Diizinkan untuk apapun. Ya kan? Iya. Allah izinkan. Betul. Tapi Allah tidak ridho terhadap perbuatan ini. Ketika Labid berhasil menyihir Rasulullah SAW, itu izin Allah, tapi tidak ridho Allah.
Dan ini semua juga kan qadarullah, Allah atur bagaimana caranya. Bahkan ada sebab-sebab turunnya Al-Falaq An-Nas kan karena ada proses ini juga. Gitu. Jadi memang begini Sat. Mudahnya. Kalau kita pahami akidah dari awal nih, mendasar kita nih, kan kita belajar akidah ada dalil itu ada akli, ada nakli. Ada akli dan nakli. Betul kan? Nah, mendasar aja deh. Kalau udah akal ini pasti mustahil akan nolak nakli. Akal ini mustahil akan menolak, pasti nerima. Nah, kalau di akal kita masih ada yang masih mempertanyakan, itu dipertanyakan tuh akalnya. Karena akal yang benar itu pasti nerima nakli, nggak mungkin banyak mempertanyakan. Dan lebih muskilah lagi kalau didahulukan akal daripada nakli. Lalu itu Mu'tazilah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika Mu'tazilah itu beredar, Syekhul Islam mengatakan utu zakaan walam yutu zakaan. Mereka ini orang-orang yang diberikan kecerdasan di otaknya tapi tidak diberikan kejernihan dalam hati. Gitu. Masya Allah. Nah, itu tadi ya terkait dengan ruqyah yang banyak kontroversi juga ternyata di kalangan masyarakat. Kemudian ada hal menarik juga yang lain Ustaz. Terkait dengan orang-orang yang diminta ruqyah, mana yang afdol? Diminta ruqyah bolehkah? Atau tidak diminta ruqyah atau bagaimana Ustaz? Ini memang pertanyaan yang sering banyak Anda dapatkan. Jadi gini Ustaz, ruqyah itu ini kebanyakan orang kejebak di hadis. Ketika ada hadis sahih yang mulia, Rasulullah bersabda akan ada 70.000 umat Rasulullah SAW yang mereka masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Humul ladzina la yashtarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tatayyur. Dan memang dalil ini yang sering dipakai. Wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang tidak melakukan kay dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ustaz, tahu nggak kenapa mereka terjebak di hadis ini tentang tidak minta ruqyah? Kalau kita boleh jujur, hampir semua manusia kaum muslimin itu tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Kenapa Anda katakan gitu? Karena kalau dia lihat kalimat selanjutnya wala yatatayyarun, mereka yang melakukan tatoyur. Coba Anda cek. Masih kecil pada umumnya orang-orang kita nih melakukan tatoyur. Contohnya apa itu, Ustaz? Misalkan suara tokek, ngitung kancing, tokek kaya. Tokek miskin. Itu tatoyur. Termasuk tatoyur. Kalau bangun rumah jangan ditusuk sate. Itu banyak tuh satu. Lift nggak ada angka 4, nggak ada 13. Hati-hati. Itu artinya umat Islam udah kejebak dengan tatoyur. Kalau dia mau fokuskan dengan ruqyah, lihat dong yang sampingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara bahasa Arab dari segi bahasa, ruqyah itu sendiri ada di hadis sahih yang lainnya kata Rasulullah SAW, innar ruqa wat-tama'im wat-tiwala syirkun. Ini yang paling sering sekali digunakan dalil Ustaz. Sesungguhnya ruqyah kan ruqyah jampi mantra yang dibaca dan ditiupkan, wat-tama'im tamimah yang digantungkan, tiwalah pelet. Syirkun, syirik. Ini kan dalam segi bahasa, ya kan? Nah, kebanyakan orang kita ini karena dia kejebak dengan hadis yang tadi, terus dia nggak lihat bagaimana ruqyah itu sendiri. Artinya kalau dikorelasikan antara hadis tadi dengan yang barusan inaruko, berarti yang dimaksud ini yang syirik. Ruqyah yang kita nggak boleh minta. Ya kan, ini kalau kita korelasikan. Terus kalau disambungkan lagi ada hadis sahih yang lainnya. Ketika sahabat Nabi bertemu dengan Nabi, terus bilang, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah kami selalu melakukan ruqyah. Bagaimana menurutmu? Kata Rasulullah SAW, a'ridu alayya ruqakum. Jadi Rasulullah bukan menjawab, tapi a'ridu alayya ruqakum. Coba kalian tunjukkan kepadaku ruqyah yang kalian lakukan di zaman jahiliyah itu seperti apa. Hadis ini menggambarkan ada proses talaki antara Nabi dengan sahabat. Ya kan, sahabat tuh kayak melaporkan. Ini kan talaki nih. Ya kan? Ketika sahabat menunjukkan ruqyah di hadapan Nabi di zaman jahiliyahnya, kemudian ada penegasan dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun.
Oh, ini ya, tapi hadis ini jarang terdengar, kenapa Ustaz? Apa memang karena mereka enggak gini Ustaz. Sembunyikan atau Bukan bagaimana? sembunyikan, karena memang mereka ingin menyerang ruqyahnya. Makanya bahaya Ustaz. Iya. Mereka menyerang ruqyah tapi mereka mendukung perdukunan. Nah, ini muskilahnya. Ini muskilah. Makanya kan menarik. Perlu kita perhatikan kenapa ruqyahnya diserang, kok mereka mendukung, mensupport bahwasanya orang yang bisa lihat jin ini bagus, ketika kumpul kedatangan Rasulullah di tengah-tengah mereka. Ya. Muskilah kabirah ini kan. Iya. Apalagi kalau sampai ada malaikat yang turun. Mungkin kalau kita pahami secara zahir bahwa memang secara tekstual hadis kan memang malaikat bersama orang-orang yang berkumpul membacakan Al-Quran. Betul. Memang itu kan ada. Tapi kalau kita bilang menampilkan ada malaikat sekarang ini, ya kayaknya nggak ada saja. Baik. Makanya kenapa hadis ini jarang terdengar? Karena kita berawal ya tadi, kita husnuzon. Mungkin mereka belum utuh membaca dalil tentang ruqyah. Dan itu juga disampaikan oleh Sayyid Al-Maliki. Nah. Beliau menyampaikan bahwa man kasura ilmuhu qalla inkaru. Siapa yang banyak ilmunya sedikit mengingkari. Tapi kalau sedikit ilmu pasti dia banyak mengingkari. Oke. Hal menarik lain Ustaz. Kita berpindah lagi temanya bahwa orang-orang susah membedakan. Dan ini banyak sekali di TV-TV. Cuma mungkin saya tidak sebutkan nama TV-nya. Nah. Tapi Anda harap antum paham pertanyaan saya karena takut di tag down nanti YouTube kita. Membedakan ruqyah syar'iyyah yang memang praktisinya adalah tanda kutip Ustaz. Dengan juga Allah alam, saya belum bisa ini ruqyah apa namanya, saya nggak tahu ya. Anggap saya awam lah Ustaz. Dengan ruqyah yang mungkin berjubah atau bercover syariah. Tapi ternyata prakteknya bisa melihat, bahkan bisa yang saya pernah saksikan sendiri itu bisa berbicara. Bisa berbicara. Kalau berbicara mungkin masih bisa kita maklumi. Bisa melihat. Bentuknya kamu warna hitam, kamu punya tanduk, muka kamu jelek, macam-macam Ustaz. Nah, itu bagaimana itu Ustaz? Oke, ini dari pertanyaan ini menarik ini. Makanya ketika pertanyaan ini muncul, berarti membenarkan hadis bahwa ada yang syar'i, ada yang syirik. Justru memperkuat. Allah, betul. Jadi di lapangan ini semakin ada sunatullahnya, semakin ada penyeleksian alam bahwa memang benar adanya syar'i dan syirik. Dan mohon maaf, kebanyakan mereka yang menyerang ruqyah itu lebih condong mendukung kepada ruqyah yang syirik. Lebih condong mendukung kepada ruqyah yang syirik. Tapi apakah dia namakan ruqyah juga Ustaz? Iya, tetap ruqyah. Makanya ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Gitu. Nah, dari pertanyaan ini yang membedakan pertama, memang kita nggak bisa membedakan sekarang dukun zaman now ini berpenampilan lebih ustadz daripada ustadz. Iya. Nah, makanya cara membedakannya pertama, kalau datang ke dia itu biasanya pertanyaan pertama yang akan ditanyakan adalah siapa nama ibu kamu. Jadi pemirsa ATC TV catat nih, penting. Jadi kalau kita datang ke ustadz, datang ke kiai, ke Pak Haji, umumnya pertanyaan yang akan ditanyakan adalah siapa nama ibu kamu. Ini ciri-ciri ruqyah yang tidak syar'i. Kenapa nama ibu? Kan di dalam Islam penisbatan jalurnya ayah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khattab, Affan, Abi Thalib mati kafir. Tapi penisbatan ayah ini tetap dipakai dalam Islam. Bukan nama ibu. Kenapa ibu yang ditanya? Makanya Anda bahasakan, biasanya kalau nama ibu yang ditanya, ada pelanggaran syar'i yang dilakukan di dalamnya. Dan kita ketemu ada pelanggaran syar'i yang dilakukan. Kalau ditanyakan nama ibu. Contoh, bank, perbankan, asuransi. Formulir yang kita temukan yang ditanya nama ibu. Iya. Pelanggaran syar'inya di mana? Ternyata pas kita telusuri lebih dalam, di dalamnya ada riba, ada goror, ada hubungannya. Ini menarik kalau kita kaji lebih dalam tuh, ya nggak perlu jauh-jauh. Iya. Menarik Ustaz. Karena orang banyak nggak sadar kenapa waktu kita mendaftar di situ yang ditanyakan adalah ibu, dan ada hubungannya terciri
ruqyah yang tidak syar'i adalah ibu juga. Tapi terus yang kedua gini. Coba anggaplah saya netizen yang sangat apa ya? Yang sangat dahsyat tentunya. Ya, pedas gitu. Julid. Pansos. Ibu, tadi Ustaz udah bilang. Nah, apa hubungannya ibu? Kenapa ibu? Kenapa ibu? Iya. Ya karena kan harusnya ayah nih Ustaz. Iya. Ya. Tanyanya sama mereka yang tanyakan. Oh, iya. Kenapa ibu? Itu jawaban paling selamat. Iya. Tanya kenapa ibu? Ya karena kenapa kalian tanya ibu? Oh iya. Gitu. Betul. Apalagi Ustaz selain ibu? Yang kedua biasanya dia ngasih benda-benda yang disengaja diberikan. Misalkan apapun bentuk bendanya. Apapun, misalkan cincin nih pakai biar terlihat karismatik. Ini kamu taruh tulisan Quran ditempelin di rumah. Ini kalau kamu taruh di tempat-tempat usaha biar dagangan kamu laris. Ini kamu taruh di sini. Yeah. Tanpa disadari, di situ tanpa disadari dia mengajarkan untuk bertawakal kepada selain Allah. Ketika ada benda itu, dia meyakini ada perlindungan kepada selain Allah. Padahal kita yang beriman kepada Allah yakin hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini penting buat sahabat ETC semuanya, karena saat sekarang ini al-haq wal batil untuk membedakan hak dan batil sangat-sangat susah. Semut hitam di malam gelap gulita. Seperti kita sedang melihat sesuatu yang bercampur baur di sebuah tempat yang banyak begitu dan susah membedakannya. Ini pertanyaan juga, tapi terserah antum Ustaz. Karena sangat sensitif mau jawab atau tidak. Beberapa pekan ini banyak diundang di TV Ustaz, orang-orang yang Allah alam saya juga katanya dia adalah Gus. Nah, Gus ini kan sebenarnya nama yang mulia. Gus itu kiai kecil lah gitu. Nah, tapi itu bisa mengobati, bisa kemudian membuat orang bergerak tanpa menyentuh, ya kan? Dan macam-macam lah Ustaz. Nah, di sisi lain hadir juga orang yang sangat ilmiah sekali. Dan kita tidak sebut namanya kali Ustaz ya. Nah, mungkin nanti disclaimer aja namanya. Yang kemudian terlalu menurut saya pribadi membantah dan sangat tidak percaya dengan adanya hal-hal goib seperti itu. Ustaz. Coba minta pandangan antum. Jadi gini Ustaz, berkaitan dengan ini, kita mesti pahami ada namanya ilmu sihir. Ilmu sihir. Sihir ini ada dua. Ada sihir abiyat, sihir putih, dan kebanyakan orang kita bilang. Jadi memang ada itu sihir abiyat, sihir putih. Makanya kebanyakan orang kita bilang bukan dia ilmu putih. Nah, ya ilmu putih. Bagaimana? Ada sihir abiyat, ada sihir aswad, sihir putih, sihir hitam. Semua berkaitan. Kita lihat rujukan dalil yang sahih di surah Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Di ayat ini bahwasanya Nabi Sulaiman dituduh sebagai seorang yang kafir. Iya, kafir. Tapi dibantah bahwa Nabi Sulaiman ini tidak kafir. Yang kafir itu adalah walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi para syaitan lah yang kafir. Kenapa syaitan ini dianggap kafir? Karena yu'allimuna nasa sihir. Mengajarkan manusia sihir. Nah, dalil ini bahwasanya yang berkaitan dengan sihir, belajar mengajar untuk tentang sihir bisa membuat manusia itu ke arah kafir. Ke arah kafir. Pelakunya jadi kafir. Walaupun entah itu sihir putih, sihir hitam. Contoh. Yang penting sihir. Sihir itu ada putih, ada hitam, ada sihir murakkab. Sihir putih itu biasanya umumnya digunakan dengan cara yang baik, yakni dengan pengobatan. Terus digunakan untuk penglaris, kan baik. Sihir putih nih. Sihir putih. Oke, sihir hitam. Sihir putih, pengobatan, penglaris, terus karismatik. Itu sihir putih. Sihir hitam untuk mencelakai, membunuh, melukai dan lain-lain. Iya. Murakkab sihir gabungan, putih dan hitam. Contoh, misalkan ente
gunakan sihir putih. Tapi digabung antara sihir hitam. Misalkan ente mau ketemu cewek, oh ini punya gue harus dapatkan dia. Ketika ente berusaha dengan cara ente, sihir putih didapat. Tapi tanpa disadari ada sihir hitam yang bermain, ente akan menutup jalan orang-orang yang akan mendekati dia. Ini kan sihir, ini sama aja. Artinya adalah tanpa disadari, ketika mereka terjun di dunia yang begini, kemudian mereka terjebak bahwasanya mereka ini sedang melakukan sihir tanpa disadari, dan pelakunya ini bisa membuat mereka kafir. Yang kedua, kenapa banyak orang yang secara ilmiah menolak? Ini menjadi sebab sempat ada perdebatan yang sangat luar biasa dan juga tipu daya akhirnya. Kenapa? Kita pernah dengar ada istilah, kenapa iblis diusir dari surga? Sebenarnya iblis itu makhluk yang paling bertauhid. Karena dia saking tauhidnya dia nggak mau menyembah kepada selain Allah. Itu orang-orang liberal. Alasannya mereka begitu. Seakan-akan iblis paling bertauhid. Betul. Padahal Allah pengen merendah. Allah pengen menyampaikan bahwa manusia ini makhluk yang mulia. Ya kan? Sujudnya juga bukan karena sujud. Bukan karena manusianya. Tapi penghambaan dia kepada Allah. Jadi atas dasar ketidaktaatannya kepada Allah, bukan atas dasar dia terlalu bertauhid. Betul. Tapi makanya ketika dia nolak dan nggak meyakini itu, maka saya bisa katakan dia bisa kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari. Dia Islam nih. Dia mengingkari bagaimana dalil-dalil sahih yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun manusia yang dia mengingkari sebuah perkara yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis sahih, wah ini bisa bahaya kan? Sama kayak misalkan orang nggak percaya sihir, bahaya dalam segi akidah. Kenapa? Karena perkara sihir dibahas di dalam Al-Quran, perkara sihir disebutkan di dalam hadis. Kalau dia menolak adanya sihir, maka dia menolak dalil yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa dong bahasa yang mudahnya kita ucapkan? Kalau bahasa mengingkari, berarti kan dia udah bisa kafir akhirnya. Kalau mengingkari Al-Quran. Iya. Tapi walaupun dia Muslim. Makanya ini pentingnya belajar tawakidul iman. Iya. Ya kan? Dengan dia berlaku sihir aja kan udah lepas batal keimanannya. Cuman mirisnya juga Ustadz yang disampaikan tadi terkait dengan alasan orang-orang liberal mengatakan bahwa iblis yang paling bertauhid, ini disampaikan praktisi ustadz, para kiai juga banyak menyampaikan itu. Iya, itu kejebak ya. Itu kejebak. Baik. Dan mereka gini, Ane sering bilang gini, kebanyakan orang kita saat ini kalau udah pembahasan berkisar tentang jin, sihir, ruqyah, itu mereka coba menutup telinga. Udah hari gini zaman modern, bro. Teknologi canggih, bro. Iya. Lu masih aja bahas ini biasa nih. Lu masih berkutik tentang ini sih. Tapi mereka lupa, umumnya di antara kita kaum muslimin terjebak ke dalam kesyirikan itu karena perbuatan tipu daya jin. Iya. Itu. Dan nggak sadar. Kalau kita lihat logika kesyirikan dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Iya. Karena ada awal mula kesyirikan terjadi. Ya kan? Meninggal 5 orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, setan berbisik, bangunkan prasastinya, bangunkan patungnya. Yang akhirnya disembah. Yang di saat itu belum disembah. Coba. Kan dia nggak langsung disembah. Kenapa? Karena kaum yang di saat itu adalah orang-orang soleh. Iya. Mereka masih soleh, masih mendekatkan diri pada Allah. Yang penting bangun dulu deh. Akhirnya kaum itu meninggal dunia, muncul kaum-kaum baru, setan kembali berbisik. Tahukah kalian, dulu kaum kalian ini menyembah nih patung. Masuk sih. Logika kesyirikan itu akan terus berlangsung sampai sekarang. Dan kalau orang sudah syirik, kayaknya susah saja untuk. Susah. Apalagi kalau dia tidak bertobat, betul. Saya sangat besar. Maka syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada. Amin Allahumma. Terakhir Ustaz, kalau tadi antum sampaikan bahwa kita tidak boleh mengingkari sihir, harus percaya sama sihir. Ya, harus percaya. Dan di sisi lain ada juga yang berpendapat berlebihan lah, atau mungkin bukan lagi mempelajarinya, mempelajari ilmu sihir.
sebagai orang awam melihat perspektif ini, kira-kira apa nih nasihat antum terhadap ilmu sihir dan juga orang yang tidak percaya sihir? Bagaimana nasihat antum? Oke, pertama untuk orang yang tidak percaya adanya sihir, maka harus dirapihkan dulu imannya. Yang tidak percaya nih. Karena sihir ini semua perkara yang disebutkan di dalam Quran, semua perkara yang disebutkan di dalam hadis, maka perkara ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Itu pertama. Itu yang pertama. Jadi rapihkan imannya, mantapkan lagi bahwasanya ini perkara yang memang harus kita imani dan harus kita yakin. Oke. Yang kedua, bagi mereka yang mempelajari sihir, saya katakan jangan. Karena kalau kita kayak saya nih, misalkan belajar sihir, tapi dengan ulama-ulama yang dia menuliskan sihir itu sendiri, tapi bukan untuk kita pelajari, kita bongkar. Bahkan disebutkan di dalam kitab Marad Sihir, Said Ahmad Abdu, sihir itu ada rukunnya. Rukun sihir itu pertama, akdun baina sahir bi kufri. Akad yang diikatkan baina sahir bi kufri, antara penyihir, tukang sihir dengan kekufurannya. Sudah berakad. Wasyaitan bi qudrati, dan syaitan dengan kekuatan-kekuatannya. Jadi memang akad ini jelas bahwasanya sihir ini akan membuat pelakunya jadi kafir. Sehingga jangan sampai kita terjebak dengan kekafiran, jangan sampai kita tergelincir kepada kesyirikan dengan tujuan kita mempelajari sihir. Nanti orang umumnya ketika dia sudah belajar, masa belajar doang nggak diamalin? Harus diamalin. Harus diamalin. Kan kalau belajar harus diamalin. Nah ini bahaya. Ini nggak usah belajar. Lebih baik nggak usah belajar. Walaupun akan ada juga yang bilang, wah ini lanjut lagi satu pertanyaannya Afwan saat ini. Ada pun bilang, saya mempelajarinya untuk membantah. Bagaimana Ustaz? Ya kalau dia punya ilmunya. Enggak masalah. Kalau dia punya ilmunya dan dia yakin tidak akan terjerumus dalam itu, nggak masalah. Tapi ketika dia tertarik, iya juga ya. Oh ternyata gampang juga nih bikin cewek. Kita juga sama dia. Gampang juga bisa yang dia pelajari. Apa yang lagi viral ini Sat, ngopi duit juga gampang juga ya. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Luar biasa sekali terkait dengan ilmu ini, karena perlu kita ulang Sat. Iya, kita tambahin lagi di pemahaman gini. Sebenarnya masyarakat harus ada pencerahan seperti ini. Iya, dan harus sering-sering kayaknya. Cuma waktu kayaknya. Boleh kita. Waktu beliau masya Allah sangat terbatas. Mencari waktu beliau ini sangat penuh perjuangan. Jadi para subscriber dan para jemaah, para sahabat semuanya, ETC TV dimanapun Anda berada, insya Allah mudah-mudahan Allah mampukan. Kita doakan beliau sehat selalu. Amin. Kita doakan beliau istiqomah untuk membela, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah. Dan bagi para sahabat, Ustadz juga bisa ya untuk kemudian nanti kita, kalau ada sahabat yang mau berobat atau konsultasi ya terkait dengan berkaitan berkuya, boleh saja ya. Insya Allah boleh untuk yang mau, dan silahkan di follow, boleh di mana Instagramnya apa? Saya di Sahal Al-Mudhafari. Di Facebook Sahal Al-Mudhafari. Ustadz Sahal Al-Mudhafari. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustadz atas kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.